Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan video presentasi mengenai rangkuman akhir materi dari mata kuliah produksi bersih yang diampu oleh Indra Darmawan STP MSC dengan anggota kelompok sebagai berikut. Nama saya Adam Deola Zuardi, NIM 1902301002. Nama saya Malia, NIM 1902 30 10 28. Nama saya Nur Indah Oktavianti, NIM 1902 301042. Teknik produksi bersih. Tahap produksi bersih itu ada dua, yaitu good housekeeping dan semisal management. Good housekeeping atau GHK dan semisal management. GHK adalah suatu metodologi yang berbasis manajemen untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh penghematan biaya, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan prosedur organisasi keselamatan kerja. Peningkatan produktivitas, penghematan biaya, pengurangan dampak lingkungan, peningkatan produk, organisasi, dan keselamatan di tempat kerja. Sedangkan semisal manajemen merupakan upaya peningkatan pengelolaan bahan kimia agar dapat diperoleh, pengurangan biaya, peningkatan kesehatan dari keselamatan pekerja, mengurangi dampak negatif ke lingkungan, dan meningkatkan daya saing. Langkah-langkah GHK. A. Rasionalisasi pemakaian bahan baku, air, dan input energi. Pengurangan bahan input akan mengurangi biaya operasional. B. Mengurangi volume dan atau toksitas limbah, limbah cair, serta emisi. C. Memakai kembali dan atau daur ulang secara maksimal atas input utama dan bahan kemasan. D. Meningkatkan kondisi kerja dan keselamatan kerja di perusahaan. E. Peningkatan kinerja organisasi. Langkah-langkah CM. A. Mengetahui semua bahan kimia yang ada. B. Menentukan jumlah yang hilang, terbuang, terkontaminasi, dan kadaluarsa. C. Menerapkan langkah-langkah penggunaan bahan kimia yang efisien dan aman. D. Mengidentifikasi situasi dan kondisi timbulnya bahan kimia. E. Monitoring pelaksanaan. Manfaat produksi bersih. 1. Sebagai pedoman perbaikan produk dan proses. 2. Penggunaan sumber daya alam dan energi yang lebih efektif serta efisien. 3. Mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemar. 4. Mengurangi terjadinya resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 5. Mendorong pengembangan teknologi pengurangan limbah serta teknologi bersih yang ramah lingkungan. 6. Menghindari biaya pemulihan lingkungan. 7. Meningkatkan daya saing produk melalui penggunaan teknologi baru. 8. Meningkatkan efisiensi dan proses produksi sehingga mengurangi biaya pengolahan limbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai neraca massa. Secara pengertian, neraca massa adalah suatu perhitungan yang tepat dari semua bahan-bahan yang masuk, yang terakumulasi, dan yang keluar dalam waktu tertentu. Dalam persamaan dasar neraca massa, yaitu adalah massa masuk sama dengan massa keluar ditambah akumulasi massa. Pada umumnya, neraca massa dibangun dengan memperhitungkan total massa yang akan melalui suatu sistem. Bila di dalam suatu sistem yang dilalui terjadi suatu reaksi kimia, maka dalam sebuah persamaan neraca massa secara otomatis akan berubah. Hal ini karena di dalam persamaan neraca massa ditambahkan suatu variabel produksi sehingga persamaan neraca massa akan berubah. Persamaan neraca massa akibat terjadinya reaksi kimia menjadi sebagai
masa masuk ditambah produksi sama dengan masa keluar ditambah akumulasi massa. Kemudian kita akan lanjut mengenai pembahasan diagram alir. Secara pengertian, diagram alir atau bagan alir atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritme alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Diagram alir digunakan untuk mendesain dan mendokumentasi proses atau program sederhana seperti jenis diagram lainnya. Diagram ini membantu menggambarkan apa yang sedang terjadi dan dengan demikian membantu mengerti sebuah proses. Selanjutnya adalah analisa kelayakan teknis. Jadi kelayakan teknis ini berkaitan dengan teknologi yang nantinya akan diterapkan pada sistem yang akan dikembangkan. Secara teknis, suatu sistem dinilai layak apabila sistem informasi yang diajukan cukup praktis karena teknologi yang tersedia cukup untuk diaplikasikan pada informasi yang baru, lalu teknologi yang diperlukan tersedia di pasaran dan memenuhi kapasitas yang diperlukan, serta pakar teknis yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi tersebut secara tepat sudah dimiliki oleh instansi tersebut. Pada UMKM Serbuk Mbak Sri yang kami jadikan objek penelitian, kami merancang beberapa rancangan terkait pelaksanaan produksi bersih yang telah kami analisis sebelumnya dan akan kami berikan pemeringkatan dengan proses wawancara dan pengisian kuesioner oleh pemilik UMKM objek penelitian kami. Dan berikut merupakan hasil rancangan dan pemeringkatannya. Pada rancangan pertama yaitu dilakukan pengelolaan limbah yang berkelanjutan dengan cara penyusunan rencana pengelolaan limbah dan pembentukan tim pengelolaan limbah. Dan pemilik UMKM memberi nilai 1 yang artinya sangat sulit untuk dilaksanakan secara teknis. Lalu rancangan kedua yang kami olah adalah peningkatan kuantitas hasil produksi dengan melakukan perbaikan alat produksi yaitu menggunakan alat penyerbukan jahe otomatis. Dan pemilik UMKM memberikan nilai 3 yang artinya mudah dilaksanakan secara teknis. Lalu rancangan ketiga adalah melakukan penanaman bahan baku utama yaitu jahe merah secara pribadi sebagai bentuk dalam peminimalisiran pengeluaran biaya produksi. Dan pemilik UMKM memberi nilai 2 yang artinya sulit dilaksanakan secara teknis. Dan rancangan terakhir adalah melakukan pengelolaan limbah sebagai kompos secara mandiri agar dapat menambah pemasukan dari hasil pengelolaan limbah. Dan pemilik UMKM memberikan nilai 3 yang artinya mudah dilaksanakan secara teknis. Berdasarkan rancangan dan nilai yang diberikan oleh pemilik UMKM, maka didapatkan yaitu rancangan 2 dan 4 menduduki peringkat pertama, rancangan ketiga menduduki peringkat kedua, dan rancangan pertama menduduki peringkat ketiga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER. PROPER sendiri merupakan suatu program yang dibangun oleh pemerintah untuk mendorong perusahaan dalam peningkatan pengelolaan lingkungan. Nah, dengan adanya PROPER ini, maka perusahaan dapat membangun citra atau reputasi sesuai hasil yang didapatkan mengenai bagaimana perusahaan tersebut mengelola lingkungannya. Nah, citra atau reputasi ini dinilai dengan beberapa tingkatan warna. Yang pertama, yang paling tinggi adalah emas, yang merupakan nilai terbaik untuk perusahaan yang sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Setelah emas dilanjutkan dengan warna hijau, biru, merah, dan hitam. Nah, hitam ini merupakan warna terakhir atau penilaian terendah mengenai
perusahaan terkait dengan pengelolaan lingkungannya. Nah, apabila perusahaan itu mendapatkan warna hitam atau penilaian hitam secara 2 kali berturut-turut, maka perusahaan itu dapat dituntut dan akan dihentikan perizinannya, seperti itu. Ini adalah kriteria proper. Yang pertama adalah proper emas. Jadi proper emas ini dalam artian perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan dan kontinu. Lalu yang kedua ada proper hijau, yang artinya perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, yang telah mempunyai pertama, keanekaragaman hayati, kedua, sistem manajemen lingkungan, ketiga, 3R limbah padat, keempat, 3R limbah B3, kelima, konservasi penurunan beban pencemaran air, keenam, penurunan emisi, dan yang ketujuh, efisiensi energi. Yang ketiga adalah proper biru, yang artinya perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, dalam artian telah memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan oleh KLH. Berikut merupakan minimal yang harus dicapai oleh semua perusahaan dalam bidang 1. Penilaian tata kelola air, 2. Penilaian kerusakan lahan, 3. Pengendalian pencemaran laut, 4. Pengelolaan limbah B3, 5. Pengendalian pencemaran udara, 6. Pengendalian pencemaran air, dan ketujuh, implementasi AMDAL. Keempat adalah proper merah, yang artinya perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang 1. Penilaian tata kelola air, 2. Penilaian kerusakan lahan, 3. Pengendalian pencemaran laut, 4. Pengelolaan limbah B3, 5. Pengendalian pencemaran udara, 6. Pengendalian pencemaran air, dan ketujuh, implementasi AMDAL. Terakhir adalah proper hitam, yang artinya peringkat paling bawah dalam pengelolaan lingkungan. Nah, proper hitam ini maksudnya perusahaan belum melakukan upaya dalam melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana yang telah dipersyaratkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan memiliki resiko untuk ditutup izin usahanya oleh KLH. Dalam bidang 1, penilaian tata kelola air, 2. Penilaian kerusakan lahan, 3. Pengendalian pencemaran laut, 4. Pengelolaan limbah B3. Sekian video presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan baik dari pengucapan maupun materi yang kami sampaikan terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya digunakan biru, merah, dan hitam, sedangkan untuk kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan itu lebih ke hijau dan emas.